Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam sudut pandang nelayan. Kali ini kita akan bicara mengenai satu isu penting yang dihadapi oleh para nelayan-nelayan di Indonesia bahkan di seluruh dunia terkait dengan perubahan iklim. Kita tahu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian wilayahnya, sebagian besar ya, 2/3 wilayah Indonesia adalah laut. Dan itu merupakan satu ancaman, ya, menunjukkan kerentanan yang besar yang dialami oleh Indonesia sebagai negara kepulauan akibat dampak perubahan iklim. Aktor yang paling terkena dampak dari perubahan iklim ini adalah nelayan. Kalau kita bicara mengenai masyarakat kepulauan, masyarakat pesisir di Indonesia. Mereka merupakan korban yang paling utama, ya. Padahal peranan mereka di dalam memproduksi pangan bagi 3,3 miliar manusia di planet bumi ini itu sangat amat tergantung pada bagaimana pasokan protein ikan diproduksi oleh para nelayan-nelayan kecil di seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Apa sih akibat atau dampak perubahan iklim itu bagi nelayan atau masyarakat pesisir? Yang paling sering dibicarakan kalau kita lihat di berita-berita, di media massa, di media sosial adalah perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Hal ini menimbulkan dampak bukan saja kerusakan sarana ataupun prasarana yang dimiliki oleh nelayan, ya, perahu-perahu yang bersandar di pelabuhan-pelabuhan perikanan milik rakyat, ya, tetapi juga menimbulkan resiko terhadap keselamatan bagi nelayan itu sendiri. Jadi kita sering mendengar, ya, bahkan laporan dari badan-badan, ya, atau institusi yang menangani tentang persoalan ini, ya, salah satunya misalnya BMKG, ya, atau BNPB, ya, Badan Penanggulangan Bencana, ya, itu menyatakan bahwa tingkat kecelakaan yang terjadi akibat aktivitas yang ada di laut, terutama penangkapan ikan, itu semakin meningkat, ya, karena persoalan iklim ini. Apalagi banyak nelayan-nelayan kita, ya, terutama nelayan kecil dan tradisional tidak dibekali oleh alat keselamatan melaut, ya, seperti life jacket dan sebagainya. Nah, yang kedua, itu dampak perubahan iklim itu menyebabkan salah satu yang banyak juga dikaji oleh penelitian-penelitian yang ada itu terkait dengan migrasi, ya, ikan, pola migrasi ikan yang berubah. Nah, ini menyebabkan nelayan-nelayan kecil terutama kesulitan, ya, menangkap ikan di wilayah-wilayah penangkapan tradisional mereka atau fishing ground mereka yang biasanya menjadi tempat mencari ikan. Nah, ikan kemudian berubah, ya, pola migrasinya menjadi lebih jauh, bisa saja begitu, ya, dan itu menyebabkan biaya melaut semakin meningkat karena nelayan harus membeli BBM dalam jumlah yang lebih besar lagi untuk bisa mencari ikan atau menangkap ikan di laut. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kehidupan ekonomi yang dialami oleh para nelayan-nelayan kecil atau keluarga-keluarga nelayan semakin menurun, ya, semakin buruk kondisinya. Sudahlah mereka menjadi korban tadi, ya, dari dampak langsung dari akibat perubahan cuaca, ya, pola migrasi ikan yang berubah, ya, dan sebagainya. Juga mereka akibatnya mengalami penurunan pendapatan mereka yang juga akan berakibat pada penurunan kondisi kehidupan keluarga-keluarga nelayan di Indonesia. Nah, kalau ini terjadi, dan memang sudah terjadi di Indonesia saat ini, kita bisa lihat misalnya dari penurunan, ya, jumlah nelayan-nelayan yang ada dari sebelumnya, ya. Karena resikonya makin besar, pendapatannya makin tidak pasti, ya. Lalu kemudian hasil tangkapannya semakin berkurang, menyebabkan banyak nelayan-nelayan berpindah profesi, ya, jadi buruh bangunan, jadi supir ojek, ya, atau supir online dan sebagainya, ya, atau bahkan mungkin mereka berpindah ke sektor yang lain, ya, ke sektor pertanian, sektor informal dan sebagainya gitu.
Nah, ini mengakibatkan saya kira dalam jangka panjang kalau ini terus dibiarkan, tidak ada kebijakan yang memberikan perlindungan bagi nelayan-nelayan kecil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya garam dan petambak garam, maka semakin banyak lagi nelayan-nelayan akan keluar dari usaha perikanan, dan kalau ini terjadi, saya kira kita sedang menghadapi satu ancaman besar dari krisis pangan, terutama mereka-mereka yang memproduksi protein penting bagi umat manusia, bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari ikan-ikan segar yang ditangkap di laut Indonesia ini. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus melakukan satu langkah segera. Pemerintah terutama harus memperkuat skema-skema perlindungan bagi nelayan kecil, memperkuat skema-skema asuransi, misalnya kecelakaan melaut, ya, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan bagi nelayan-nelayan kecil di Indonesia. Juga kita, organisasi nelayan, para pembudidaya, harus berupaya juga untuk menggali, mencari, mengoptimalisasi sumber-sumber inisiatif-inisiatif yang berasal dari lokal kita untuk agar kita semua bisa beradaptasi dengan situasi yang berubah ini. Inisiatif lokal sangat diperlukan sebagai satu upaya kolektif seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pesisir, untuk melawan ketidakadilan iklim yang terjadi karena proses eksploitasi terhadap alam, sistem ekonomi, sistem pembangunan yang menyebabkan ketidakadilan terjadi antar negara, antar benua, dan terutama korban paling terbesar adalah masyarakat kecil, nelayan-nelayan kecil, petani-petani kecil di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi pada episode berikutnya. Salam Adil Bahari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.